Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Lelistiani, Isnaini Azizah, dan Nesa Ovia Kulsum, yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Ita Karina Bancin, MPD. Baiklah, langsung saja kami akan membahas materi tentang masalah kesulitan belajar. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang definisi kesulitan belajar. Menurut pandangan Kleiman dalam Weiner 2003 menyatakan bahwa kesulitan belajar adalah kondisi di mana anak dengan kemampuan intelijensi rata-rata atau di atas rata-rata namun memiliki ketidakmampuan atau kegagalan dalam belajar yang berkaitan dengan hambatan dalam proses persepsi, konseptualisasi, berbahasa, memori, serta pemusatan perhatian, penguasaan diri, dan fungsi integrasi sensori motorik. Berdasarkan pandangan Kleiman tersebut, maka pengertian kesulitan belajar adalah kondisi yang merupakan sindrom multidimensional yang bermanifestasi sebagai kesulitan belajar spesifik atau specific learning disabilities, hiperaktivitas dan atau distraktibilitas dan masalah emosional. Faktor-faktor kesulitan belajar. Faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri atas dua macam. Yang pertama, faktor internal siswa, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari siswa itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal siswa, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang datang dari luar diri siswa. Kedua faktor ini meliputi aneka ragam hal dan keadaan, antara lain A. Faktor internal siswa. Faktor internal siswa meliputi gangguan atau ketidakmampuan fisiko atau fisik siswa, yakni yang pertama, yang bersifat kognitif atau ranah cipta, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau intelijensi siswa. 2. Yang bersifat efektif atau ranah rasa, antara lain seperti labilnya emosi dan sikap. Yang ketiga, yang bersifat fisikomotor atau ranah karsa, antara lain seperti terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengar seperti mata dan telinga. B. Faktor eksternal siswa. Faktor eksternal siswa meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Dari lingkungannya dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, lingkungan keluarga. Contohnya, ketidakharmonisan hubungan ayah dan ibu dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. 2. Lingkungan perkampungan atau masyarakat. Contohnya, wilayah perkampungan kumuh atau slumarea dan teman sepermainan atau peer group artinya yang nakal. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Contohnya, kondisi dan letak gedung yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru serta alat-alat belajar yang berkualitas rendah. Diagnosis kesulitan belajar. Menurut Sugiharto, diagnosis kesulitan belajar dapat diterjemahkan sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh guru untuk menentukan masalah atau ketidakmampuan siswa dalam belajar yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai latar belakang faktor penyebabnya dengan cara menganalisis gejala-gejala yang tampak dan dapat dipelajari. Diagnosis kesulitan belajar dapat dikatakan sebagai sebuah proses untuk melakukan identifikasi kesulitan belajar pada siswa dalam upaya menentukan sumber dan faktor penyebabnya. Tujuannya adalah membantu siswa mengatasi kesulitan belajarnya melalui berbagai alternatif pemecahannya
atas dasar data atau informasi yang lengkap dan akurat yang telah terkumpul. Baiklah, saya Nesofia Kulsum. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai poin tentang diagnostik kesulitan belajar. Dalam melakukan diagnostik diperlukan adanya prosedur yang terdiri atas langkah-langkah tertentu yang diorientasikan pada ditemukannya kesulitan belajar jenis tertentu yang dialami oleh siswa. Prosedur seperti ini dikenal sebagai diagnostik kesulitan belajar. Banyak langkah-langkah diagnostik yang dapat ditempuh oleh guru. Salah satunya yang cukup terkenal, prosedur Wenner and Sen tahun 1982, sebagaimana yang dikutip Wardani 1991. Yang pertama, melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. Yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa, khususnya siswa yang diduga mengalami kesulitan. Yang ketiga, mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan dalam belajar siswa. Yang keempat, memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Ataupun memberikan tes kemampuan inteligensi atau IQ khususnya kepada siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Jenis-jenis kesulitan belajar. Jenis-jenis kesulitan belajar yang pertama itu learning disorder atau kekacauan belajar. Learning disorder atau kekacauan belajar adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Pada dasarnya, yang mengalami kekacauan belajar, potensi dasarnya itu tidak dirugikan, tetapi belajarnya itu terganggu ataupun terhambat oleh adanya respon-respon yang bertentangan sehingga hasil belajar yang dicapai lebih rendah daripada potensi yang dimilikinya. Yang kedua, learning dysfunction. Learning dysfunction merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik. Meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alatria, ataupun gangguan psikologis lainnya. Yang ketiga, underachiever. Underachiever mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi potensi belajarnya itu tergolong rendah. Nah, yang keempat, slow learner. Slow learner atau lambat belajar adalah siswa yang lambat dalam proses belajar sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan sekelompok siswa lainnya yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Yang kelima, learning disabilities. Learning disabilities atau ketidakmampuan belajar mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Karakteristik kesulitan belajar. Karakteristik kesulitan belajar yang pertama, sejarah kegagalan akademik. Berulang kali, pola kegagalan dalam mencapai prestasi belajar ini terjadi berulang-ulang. Yang kedua, hambatan fisik ataupun tubuh atau lingkungan berinteraksi dengan kesulitan belajar adanya kelainan fisik, misalnya penglihatan yang kurang jelas ataupun pendengaran yang terganggu, berkembang menjadi kesulitan belajar yang jauh di luar jangkauan kesulitan fisik awal. Yang ketiga, kelainan motivasional. Kegagalan berulang, penolakan guru dan teman-teman sebaya, tidak adanya reinformation. Yang keempat, kecemasan yang samar-samar. Mirip kecemasan yang mengembang, kegagalan yang berulang kali yang mengembangkan harapan akan gagal dalam bidang akademik yang menular ke bidang-bidang pengalaman lainnya. Adanya antisipasi terhadap kegagalan yang segera datang yang tidak pasti dalam hal apa, menimbulkan kegelisahan, ketidaknyamanan, dan semacam keinginan untuk mengundurkan diri, misalnya melamun ataupun tidak memperhatikan.
Baik, saya Islani Aziza akan melanjutkan karakteristik kesulitan belajar. Yang kelima, perilaku berubah-ubah dalam arti tidak konsisten dan tidak terduga. Hasil rapor belajar dengan kesulitan belajar cenderung tidak konstan. Yang keenam, penilaian yang keliru karena data tidak lengkap. Kesulitan belajar dapat timbul karena pemberian label kepada seorang anak berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Yang ketujuh, pendidikan dan pola asuh yang didapat tidak memadai. Terdapat anak-anak yang tipe, mutu, penguasaan, dan urutan pengalaman belajarnya tidak cenderung mendukung proses belajar. Ciri-ciri kesulitan belajar dan gejalanya. 1. Gangguan persepsi visual, diantaranya melihat huruf atau angka dengan posisi yang berbeda dari yang tertulis, sehingga seringkali terbalik dan dalam menuliskannya kembali. Sering tertinggal huruf dalam menulis kata dengan urutan yang salah, misalnya ibu ditulis menjadi ubi. Kacau atau sulit memahami antara kanan dan kiri. Bingung membedakan antara objek utama dan latar belakang. Sulit mengkoordinasikan antara mata, penglihatan, dan tindakan tangan dan kaki lain-lainnya. Kedua, gangguan persepsi auditorik, yaitu sulit membedakan bunyi, menangkap secara berbeda apa yang didengarnya. Sulit memahami perintah, terutama beberapa perintah sekaligus. Bingung atau kacau dengan bunyi yang datang dari berbagai penjuru. Sulit menyaring sehingga susah mengikuti diskusi karena sementara mencoba memahami apa yang sedang didengar, sudah datang suara atau masalah yang lain. Yang ketiga, gangguan belajar bahasa, yaitu sulit memahami atau menangkap apa yang dikatakan orang kepadanya. Sulit mengkoordinasikan atau mengatakan apa yang sedang dipikirkan. Yang keempat, gangguan perseptual motorik, yaitu kesulitan motorik halus atau sulit mewarnai, menggunting, menempel, dan sebagainya. Memiliki masalah dalam koordinasi dan disorientasi yang mengakibatkan canggung dan kaku dalam gerakan. Yang kelima, hiperaktivitas. Di antaranya sukar mengontrol aktivitas motorik dan selalu bergerak, tak bisa diam, berpindah-pindah dan dari satu tugas ke tugas lain tanpa menyelesaikannya. Yang keenam, kacau atau distractibility, yaitu tidak dapat membedakan stimulus yang penting dan tidak penting, tidak teratur karena tidak memiliki urutan-urutan dalam proses pemikiran. Perhatiannya sering berbeda dengan apa yang sedang dikerjakannya. Intervensi atau pemecahan masalah dalam kesulitan belajar. Banyak alternatif yang dapat diambil oleh guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswanya. Akan tetapi, sebelum pilihan tertentu diambil, guru sangat diharapkan untuk terlebih dahulu melakukan beberapa langkah yang penting sebagai berikut. 1. Menganalisis hasil diagnosis, yakni menelaah bagian-bagian masalah yang benar mengenai kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Kedua, mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu yang memerlukan perbaikan. Yang ketiga, menyusun program perbaikan, khususnya program remedial teaching atau pengajaran perbaikan. Setelah langkah-langkah tersebut selesai, barulah guru melaksanakan langkah selanjutnya, yakni melaksanakan program perbaikan, yaitu 1. Menganalisis hasil diagnosis. Kedua, menentukan kecakapan bidang bermasalah. Ketiga, menyusun program perbaikan. Keempat, melaksanakan program perbaikan. Kelima, cara belajar yang baik. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 11. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.